tiga rahasia menjadi seorang guru YouTuber. Tiga kata kunci itu, yang pertama adalah ide, yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga adalah konsistensi. Di awal-awal ini saya ngomong tentang bagaimana bagi yang mau memulai membuat akun di YouTube atau membuat menjadi YouTuber aja gitu. Nah, di video yang sudah saya upload itu ada 3 rahasia, atau kalau untuk menjual judulnya harus agak up sedikit, 3 rahasia menjadi seorang guru YouTuber. Tiga kata kunci itu, yang pertama adalah ide, yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga adalah konsistensi. Nah, kita bicarakan dulu yang pertama adalah ide. Jadi memang biar saya khususkan ke guru-guru dulu, guru-guru itu tidak pernah kehabisan ide untuk membuat konten-konten di YouTube. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus juga ikut main di YouTube? Ternyata bagi guru-guru, anak-anaknya di sekolah itu kalau ditanya cita-citanya apa, hampir banyak di antara mereka bercita-cita menjadi YouTuber. Pengen jadi YouTuber, kemudian game online dan segala macam ya. Mungkin di beberapa madrasah kalau ditanyakan, anak-anak itu sudah mulai orientasi cita-citanya sudah mulai berubah menjadi YouTuber. Nah, maka bukan tidak mungkin guru-guru ini juga bisa untuk punya channel, punya konten video di YouTube. Nah, sebelum Bapak Ibu semuanya itu anak saya juga mau jadi YouTuber. Baik, jadi yang pertama adalah ide. Kalau sebagai guru itu tidak pernah kehabisan ide untuk membuat konten di YouTube. Kenapa? Nah, ada 3 ide besar yang bisa dijadikan konten di YouTube. Ide pertama itu adalah materi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru yang ada di grup ini. Dimatiin ya, Bi? Oke. Bapak Ibu guru yang ada di grup. Terus ya, kalau saya guru matematika, maka misalnya materi kesebangunan, materi bilangan berpangkat, materi lingkaran, itu kan turunan-turunannya banyak. Nah, itu semua bisa dijadikan sebagai konten video di YouTube. Guru SKI, maka semuanya itu adalah konten-konten video di YouTube. Ya, jadi itu bisa dijadikan ide konten di YouTube. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu hanya mengajar, ya, selama puluhan tahun ini mengajar di kelas 8x8, siswanya segitu bertahun-tahun. Nah, dengan adanya video materi pembelajaran, maka akan lebih banyak lagi orang yang akan melihat video kita. Akan lebih banyak lagi orang yang akan menyaksikan kegiatan kita di kelas. Maka nanti tergantung juga dengan jenis video yang akan kita buat tentang materi pembelajaran. Kalau nanti setelah ini Bapak Ibu mau searching di YouTube, ketik aja misalnya contoh ya, materi bilangan berpangkat berbentuk akar. Maka akan banyak sekali video-video materi pembelajaran tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, cari video-video yang viewernya banyak. Saya bisa mengambil beberapa jenis video, misalnya contoh video ruang guru, video Kuiper. Nah, itu kan videonya ada guru tibelnya, kemudian juga ada papan tulisnya dengan animasi-animasi, kemudian dia mengajar. Itu contoh video pertama. Contoh video kedua misalnya rumah belajar. Nah, bagi guru dinas itu ada kompetisi guru rumah belajar ya. Nah, itu bisa juga contoh ketika guru menjadi show sendiri, kemudian ada papan tulis, animasi dia mengajar. Yang ketiga, contoh videonya misalnya videonya fokus ke kertas. Nah, di situ ditulis gurunya materinya. Yang nampak hanya tulisan-tulisannya saja. Nah, atau ketika Bapak Ibu misalnya punya skill komputer, maka materi itu ditampilkan dia hanya di layar, rekam layar. Nah, itu contoh kedua ketika tidak mau menampilkan. Atau misalnya menggunakan animasi-animasi lain. Nah, ini adalah contoh. Kemudian yang selanjutnya, contoh video pembelajaran yang lain yang bisa dibuat adalah melibatkan anak didik. Nah, ini saya ikut kegiatan Sagu Sapi, satu guru satu video pembelajaran. Nah, di situ dikhususkan membuat video plan pembelajaran yang melibatkan
anak didik kita, beberapa orang menjadi aktornya. Kita juga ikut. Nah, dengan video-video ini maka video pembelajaran ini ketika anak diikutkan maka akan anak-anak akan antusias untuk menjadi viewer kita, menjadi subscriber kita. Itu tentang video materi pembelajaran. Jadi itu ide pertama yang bisa Bapak Ibu jadikan ide untuk awal berpikir nanti kalau buat channel kontennya apa, nanti kalau mau buat channel videonya mau diisi apa. Nah, maka yang pertama yang bisa dipikirkan adalah ide tentang materi pembelajaran. Yang kedua itu adalah video tentang metode dan model pembelajaran. Banyak kan? Sangat banyak sekali kalau kita buka referensi buku-buku tentang model-model pembelajaran, banyak sekali. Nah, saya udah melakukan survei di YouTube itu tentang model-model pembelajaran. Ternyata video yang keluar itu guru-guru sendiri secara pribadi itu tidak banyak yang mempraktekkan atau menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Misalnya model pembelajaran Jigsaw itu seperti apa, TPS, Think Pearson itu seperti apa, kemudian Never Had Together itu seperti apa, ya, pembelajaran kooperatif banyak sekali. Nah itu sebenarnya Widya Iswara nanti kalau itu bisa jadikan konten. Yang ditemukan itu video tentang model pembelajaran itu adalah praktek model pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa PPL. Nah itu banyak. Nah itu kan mereka praktek. Nah masa lah guru menontonin video praktek mahasiswa untuk belajar gimana sih tentang video model pembelajaran, nah, kan asik. Harusnya guru sendiri yang jadi contoh, mahasiswa yang nonton ke kita sebagai guru. Oh, ternyata ada loh guru-guru kreatif inovatif yang mempraktekkan bagaimana sih model pembelajaran yang asik menyenangkan di kelas. Semua dipraktekkan. Dan itu sampai sekarang saya, Pak Sabar, belum menemukan channel itu. Nah, belum menemukan. Nah, itu bisa jadi bahan untuk dijadikan channel, dijadikan konten video, yaitu model-model dan metode pembelajaran. Sudah dua ide. Nah, ide yang ketiga itu adalah skill guru di luar mengajar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya skill lain, misalnya ada guru yang ustadz misalnya, nah itu bisa berarti dibuat video tentang video ceramah. Ada Bapak Ibu yang mahir aplikasi misalnya, nah itu bisa dibuat video tentang aplikasi. Punya kemampuan menulis, memasak, misalnya ibu-ibu misalnya jago masak, itu bisa buat channel khusus aja buat video tentang masak. Ada teman itu bisnis ibu rumah tangga channelnya. Awalnya bersaing sama-sama Pak Sabar, tapi karena mungkin lebih cepat, akhirnya sudah up channel bisnis ibu rumah tangga. Nah, itu 3 ide yang bisa Bapak Ibu jadikan kalau sampai hari ini masih kebingungan channel kita mau diisi apa. Kenapa? Karena kita sebagai guru itu nanti terkait dengan rahasia kedua yaitu motivasi. Memang kalau kita nonton di video di YouTube, kebanyakan para YouTuber itu menyarankan upload ya video macam-macam atau silakan upload semua video yang kita inginkan. Nanti YouTube akan membaca, YouTube pemirsa akan melihat mana video yang bagus, mana video yang banyak ditonton orang, nanti kita fokus ke video itu. Nah, itu beberapa saran dari beberapa YouTuber seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu bingung, karena memang YouTube itu adalah sarana penyimpanan video terbesar tanpa batas. Video-video kita yang ada di HP, yang ada di laptop, kalau di HP pasti akan dihapus, di laptop pasti akan dihapus, di hard disk bisa hilang, tapi di YouTube dia tidak akan hilang. Upload aja di YouTube, nanti tinggal diatur settingannya private. Jadi hanya kita yang bisa nonton, atau unlist hanya orang-orang yang kita berikan link yang bisa menonton video itu. Ya, jadi tinggal kita manfaatkan dan kita sudah besar. Jadi itu yang pertama tentang ide. Semoga 3 ide tadi, ya, materi pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran, kemudian skill lain di luar guru, ini bisa menjadi pemikiran. Tinggal nanti dicari, kalau udah ketemu misalnya materi pembelajaran, survei. Jadi lakukan survei sederhana di YouTube, pencarian, nanti akan keluar tuh semua video-videonya. Nah, kita cari video yang paling banyak viewernya, channel sejenis yang paling banyak ditonton orang,
Nanti dilihat, jadi kita nonton itu bukan menikmati, tapi mengamati, kemudian mengevaluasi. Video itu bagusnya di mana, uniknya di mana, kurangnya di mana. Nah, nanti baru akan, kalau kita mau buat video yang kayak gitu, uniknya video kita di mana. Nah, saya ambil contoh saja, misalnya ice breaking. Pak Sabar punya dua referensi awal, yaitu Alan Albana, orang Bandung, kemudian juga Splash dari luar negeri. Dua channel ini channel referensi. Setiap saat sebelum ini, channel ini yang ditonton. Nah, ketika mau buat video ice breaking, uniknya video Pak Sabar di mana? Nah, akhirnya ketemu uniknya video ice breaking Pak Sabar itu dilakukan di kelas, langsung bersama-sama dengan siswa, kelihatan serunya pembelajaran dengan ice breaking, mata pelajaran matematika. Nah, itu kan hal yang unik, belajar matematika tidak lagi susah, tidak lagi sulit, tidak membosankan, tapi bisa menyenangkan dengan ice breaking. Nah, itu contoh hal unik yang membedakan video kita dengan video orang lain. Nah, termasuk misalnya Ustadz Uja kan buat video ceramah di HK. Nah, memang ada satu dua video beliau yang sudah 2.000 viewer, banyak yang menontonnya. Tinggal nanti Ustadz Uja ini, Jajang ini mencari apa uniknya dari beliau, apa yang bisa dimunculkan. Misalnya Rocky, nah, tinggal dicari video-video tentang peruqyah itu, tentang dunia jin misalnya, kajian tentang jin, itu dicari di YouTube. Nah, yang bisa membedakan apa? Channel yang bisa menjadi referensi, dan kita buat, lalu uniknya video kita nanti di mana? Yang bisa membedakan dan orang lain bisa mau menonton. Itu yang pertama, ide. Yang kedua, itu adalah motivasi. Nah, jadi awal-awal motivasi ini penting sekali. Itu sebagai guru, ketika mengupload video di YouTube, maka motivasinya ya kembali lagi untuk lillahi ta'ala, dakwah, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, men-share pengetahuan kepada orang lain, mengimbangi tontonan anak didik kita. Kalau selama ini mungkin mereka banyak game online, banyak nonton yang macam-macam, maka kita berusaha mengimbanginya dengan tontonan-tontonan itu. Nah itu, kalau niat itu ditanamkan sejak awal, misalnya berbagi ilmu pembelajaran, berbagi materi pembelajaran, berbagi ilmu. Kalau niat itu ditanamkan sejak awal, maka perkara viewernya sedikit, subscribernya sedikit, lama tidak nambah, itu tidak menjadi persoalan dan tidak membingungkan. Jadi tidak galau ketika kok subscriber nggak nambah, kok viewernya sedikit. Nah, paling banter itu kalau kita buat video materi pembelajaran, maka yang kita share video itu nantinya setelah diupload, kita bagi ke siswa. Kalau madrasahnya punya ada 1.000 siswa, masih 1.000 siswa misalnya, maka sebenarnya bisa 1.000 orang yang bisa nonton dalam satu kali. Di HK misalnya, saya tadi coba lihat, beberapa video itu viewernya sedikit. Nah, mungkin saja video itu tidak di-share ke grup-grup WhatsApp seluruh keluarga besar HK. Ya, harusnya satu video ketika sudah jadi di-upload, maka semua video kita itu kita share ke semua platform media sosial, YouTube, Facebook, WhatsApp, kita share. Mau orang nonton atau tidak itu urusan belakangan. Minimal ketika dia lihat, diklik, terbuka, itu sudah termasuk view, walaupun tidak waktu yang lama. Nah, sebenarnya itu bisa banyak HK dengan banyak sekali potensi orang tua, siswa, santri, dan segala macam. Itu potensi untuk memperbanyak subscriber dan viewernya itu bisa lebih potensinya besar sekali. Uja bisa Ustadz Jajang itu bisa dijadikan maskot atau ustadz besar di situ untuk masalah tampil di YouTube. Oke, motivasi. Jadi kalau motivasi kita sudah diluruskan, maka tidak akan ada masalah. Tinggal nanti bagaimana mengoptimalkan video kita itu ada cara tersendiri ya. Jadi kalau sampai beberapa lama tidak naik subscribernya, maka bagaimana caranya? Itu bisa kan ke siswa, ya, bisa ke guru-guru, bisa ke grup-grup ya. Maka tinggal dipolis videonya nanti. Itu motivasi. Yang ketiga adalah konsistensi. Jadi penting kita untuk konsisten dalam mengupload video, membuat konten-konten. Jangan sampai
video-video yang kita buat, video channel kita itu hanya 1 atau 2 video. Kalau benar-benar ingin eksis di YouTube, maka untuk pemula itu minimal 2 hari sekali itu upload video. Nah, minimal. Jadi harus memperbanyak dulu konten-konten. Itulah makanya banyak para YouTuber menyarankan upload saja video apa saja. Upload video apa saja. Ya, tentang sekolah, tentang kegiatan di rumah, tentang apa saja, silakan diupload untuk memenuhi semua ruang itu. Nanti baru akan ketahuan mana di antara semua video-video yang dibuat itu, mana video yang viewernya besar. Ya, nah, nanti kalau ketahuan itu video yang mana, maka baru kita fokus ke video yang viewernya besar itu. Oke, jadi 3 hal tadi tentang ide, tentang motivasi, dan juga konsistensi. Jadi konsisten dalam mengupload, ya, konsisten dalam membuat video, maka nanti itu tergantung dengan bagaimana kita mengoptimalkan, mengemas tampilan video kita agar bisa lebih baik dan mendapatkan bisa dilihat orang. Itu dia. Kemudian bagi yang sudah punya channel, bagi yang belum punya channel, jadi silakan dimulai membuat channelnya. Terus terang untuk Pak Sabar sendiri ketika tidak sekolah ini agak bingung karena selama ini video-videonya video di sekolah, maka harus dicari cara bagaimana agar tetap harus upload, ya. Nah, agar bagi yang sudah punya video, maka salah satu cara untuk alat teknologi minimal yang harus kita punya supaya mantap. Oke. Terus terang ini buat semua konten yang di YouTube Pak Sabar itu semua pakai HP. Semua pakai HP, ngerekam pakai HP, ngedit pakai HP, nguploadnya juga pakai HP. Di awal-awal membangun itu HP-nya speknya kecil sekali, RAM-nya 228, lalu beli baru lagi 216, lalu 332, RAM-nya 332. Aplikasinya KineMaster. Nah, tadi itu dia, minimal kalau memang ingin tiap hari dan sederhana, maka minimal HP-nya, kalau untuk sekarang ini HP-nya speknya itu minimal RAM-nya 3. Ya, minimal RAM-nya 3, kapasitasnya 332 atau 364. Lebih bagus lagi kalau misalnya RAM-nya 4 atau kapasitasnya 64 GB atau 128 GB. HP yang cukup bagus, ya, Redmi, Xiaomi, kemudian ini Realme, ya. Nah, ini cukup bisa untuk dijadikan mampu lah untuk mengedit video. Kemudian yang kedua, kalau untuk membuat video yang seperti ini, maka harus ada tripod. Silakan beli tripod, ya, yang kokoh, bukan yang wifi peng itu, yang agak tidak kokoh itu, buat tripod yang agak bagus sedikit. Nah, kemudian juga mic boya. Mana mic boya? Nah, mic clip on, ya, yang panjangnya 3 meter itu. Nah, itu bisa dijadikan alat standar untuk agar videonya agak bagus, ya. Kemudian aplikasinya yang mudah itu kalau Pak Sabar sendiri itu KineMaster. Kemudian cari yang tidak ada watermark, yang tidak ada tulisan KineMaster di atasnya. Nah, itu bisa cari di Google. Kalau memang tidak ada, boleh saya kirimkan nanti, tergantung spek HP-nya, dari yang kecil besar itu ada aplikasinya. Kemudian juga yang diperhatikan adalah musik. Kalau memang harus pakai musik, maka usahakan menggunakan musik yang tidak berhak cipta, no copyright. Itu bisa dicari di YouTube. Ketik aja musik no copyright. Nah, itu bisa digunakan. Tinggal download, dikonvert ke MP3. Pakai TubeMate, cari, kemudian nanti akan muncul convert ke MP3 tersimpan. Kalau masih tidak ada kepingin, nanti Pak Sabar kirimkan. Itu dia. Oke. Kemudian bagaimana agar video kita yang sudah ada ini bisa optimal? Yang pertama itu adalah
buat thumbnail, thumbnail yang menarik. Thumbnail itu foto kecil, ya, gambar kecil yang kalau kita buka video kita kelihatan HP tripod, oke, ya, thumbnail menarik, gambar kecil. Pak Yang Sabar, kalau Pak kita Sabar, lihat, Pak Sabar, ya, maaf Pak Sabar. Kalau antum bisa share screen, bisa nggak biar teman-teman ada bayangan gitu, ada bentuknya seperti apa? yang mana Pak? Yang kayak thumbnail gitu ya. Tadi kan ada apa beberapa Oh, istilah-istilah gitu yang oh gitu. perlu ada wujudnya Aneh ini Pak, biar terlihat. aneh pakai HP, Oh, HP aneh ya. pakai HP nih Pak. Oh iya iya, Ah, oke oke oke, iya iya. ya, gitu. Lanjut Pak. Oke, oke lanjut ya. Kalau tripod tahu Pak ya, tripod ya, tripod. Kemudian tadi thumbnail, thumbnail itu eh, gambar-gambar yang muncul ketika ketika kita mau membuat, ketika kita buka YouTube, muncul gambar banyak, itu namanya thumbnail. Maka nanti thumbnail dibuat dengan menarik. Cara membuat thumbnail bisa download di App Store, Google apa, Play Store, ya ikonik ya, icon kan. Di Play Store ketik thumbnail, TUMBNAIL, TH, thumbnail, thumbnail. Nggak nampak pula ya. Thumbnail namanya, TUMBNAIL, nail. Nah, itu ada aplikasi yang bisa langsung otomatis untuk membuat tulisan-tulisan dan gambar-gambar. Kalau agak ribet sedikit, bisa pakai aplikasi Corel Draw atau Photoshop. Ukuran yang standar kita untuk membuat, atau misalnya Canvas. Yang HP-nya ada aplikasi Canvas, itu otomatis di situ ada untuk YouTube, thumbnail YouTube. Itu bisa langsung dipakai, digunakan, kita mengedit di situ tulisan-tulisan. Bentuk thumbnail seperti apa yang menarik? Selama ini Bapak-bapak, kalau Bapak Ibu kalau nonton video, ketika melihat gambar-gambar itu, gambar apa yang menarik yang bisa dijadikan referensi? Nah, itu dia. Oh, kayaknya mau buat maka yang penting adalah tulisannya harus jelas dan tebal. Tulisan judulnya itu, judul filmnya, judul ceramah kita itu atau judul konten kita itu harus tebal dan jelas, dan gambarnya, fotonya harus foto yang bagus, tajam. Itu nih. Itu dia thumbnail. Maka thumbnail yang bagus ini memancing orang untuk mengklik video kita. Ya. Yang kedua adalah judul. Ada hubungan antara judul video, deskripsi video, dengan hashtag di bawahnya. Ya, kalau hashtag ini ketemunya nanti di YouTube Creator. Ini harus download lagi nanti di Play Store. Cari YouTube Creator. YouTube Creator. Ini aplikasi tersendiri untuk masuk ke ruang YouTube kita, channel kita. Jadi di situ kita bisa melihat perkembangan video kita, siapa-siapa yang nonton, pasarnya siapa saja, kemudian juga udah berapa kali ditonton. Itu di YouTube Creator. Nah, jadi sinkronkan. Misalnya judulnya adalah ice breaking tepuk nyamuk. Mantap, judulnya kan. Maka di deskripsi itu harus ditulis ice breaking tepuk nyamuk terus sampai ke bawah, harus ada kata-kata itu. Nanti di hashtagnya lagi di bawahnya, tempat orang menemukan kata-kata kita nanti pencarian, masukkan ice breaking tepuk nyamuk, guru kreatif, kelas menyenangkan, ya. Hashtag-hashtag yang memungkinkan ketika orang mengetik atau mencari video di pencarian YouTube, video yang keluar pertama kali adalah video kita. Itu dia. Ya. Jadi itu penting. Thumbnail, kemudian juga keterhubungan antara judul, kemudian deskripsi, serta hashtag. Demikian Pak Bila. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Pak Sabar.
Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung secara lisan ya biar interaktif. Ada yang belum jelas bisa dijelaskan. Nanti seandainya Pak Sabar perlu ada tampilan yang untuk diperlihatkan kepada teman-teman, saya bisa buka bantu di laptop ini, nanti saya share screen. Oh gitu, ya. Boleh. Silahkan. Terima kasih Pak Ade Rahman. Silahkan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Langsung. Ya. Punten Pak Sabar. Ya, memang Pak, bagusnya betul ya tadi setelah kita buat film kan kita berarti kita nah ini nih saya termasuk yang belum apa-apa di YouTube nih Ustaz. Jadi saya tadi kan kata Ustaz kalau misalnya buka apa namanya channel YouTube-nya juga belum bisa gitu ya. Apalagi pada yang lebih tadi kata antum apa seperti itu. Nah, ini dari awal lagi Ustaz mungkin nih buat kita yang belum punya channel YouTube Ustaz. Gimana Ustaz caranya? Bagi yang belum punya channel YouTube, ide dulu. Jadi kalau kita udah buat channel, nanti kita akan kebingungan. Kalau kita kan dipikirkan dulu nih, saya kepingin nge-YouTube. Yang pertama, nanti channelnya diisi apa ya? Itu penting. Itu pertanyaan pertama. Bapak Ibu udah menemukan belum ide channelnya mau diisi konten apa? Nah itu. Ya. Jadi kalau masih bingung menentukan konten apa yang mau dibuat di YouTube, maka ini akan berat. Jadi dari awal sudah boleh dibuat, ya. Jadi perangkat-perangkatnya disiapkan. Misalnya pengen YouTube nih, maka aplikasi editing video harus disiapkan dari awal, ya. Karena kita tidak mungkin bulat-bulat men-share video yang ada ini, ya. Pasti akan diedit dulu bagus-bagus. Nah, ya. Harus punya stok video yang sesuai dengan ide-ide kita. Betul. Dari Pak Ade, ya. Harus disiapkan dulu, ya. Kalau sekarang kita buat channel, kemudian memang sih nanti kalau sekarang kita udah mulai membuat channel, maka YouTube akan menghitung 1 tahun dari sekarang, ya. 1 tahun dari sekarang video itu harus mencapai 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang. Nah, 1.000 subscriber sih sebenarnya bisa cepat kalau kita menemukan tema yang pas untuk dibuat video. Tapi 4.000 jam tayang ini yang kalau dihitung 24 jam sehari ini bisa berapa tahun untuk bisa mencapai 4.000 jam tayang. Kalau video kita diputar 24 jam. Nah, kalau kita mikirin ini kan berat kan? Aduh, gimana mau dapat duit atau gimana mau bisa kaya raya? Kalau niatnya seperti itu, maka berat, ya. Tapi makanya harus dikembalikan niatnya. Kayaknya YouTube adalah untuk memberikan berbagi amal ilmu kita untuk amal jariah bagi orang lain. Guru-guru yang nonton video kita termotivasi, menjadi inspirasi. Nah, itu nanti akan yang membuat orang-orang itu ketika menonton video kita auto subscribe tanpa harus kita minta subscribe. Nah, itu dia. Ya. Itu dia. Saya coba share materinya dulu, Pak. Baik. Dedi, ada yang mau disampaikan? Ustaz Dedi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Dedi. Terima kasih nih Pak Sabar, baru ketemu orangnya sekarang. Nih maksudnya baru lihat wajahnya. Saya udah lama subscriber Pak Sabar ini. Udah lama terus terang. Jadi ya saya memang belum pengalaman juga sih untuk YouTube ini.
hanya penikmat saja lah baru selama ini kan. Iya, Pak. Begitu dapat apa namanya link ini saya tertarik sekali gitu kan. Nah, pertanyaan saya gini Pak Sabar ya. Iya, Pak. Itu Pak Sabar menggali ide-ide untuk buat game itu kok banyak sekali, stoknya dari mana gitu Pak Sabar? Oh, iya, iya. Terus satu, Iya. yang kedua, yang boleh lebih dari satu pertanyaan nih. Boleh. Boleh Pak Bila ya. Silakan Pak Dedi, silakan. Ya. Itu apa? Kan apa? Jangan lupa subscribe, share itu dapat dari mana itu yang apa namanya? Kayaknya kalau dilihat punya orang bermacam-macam ininya gitu. Oh iya. Pesan-pesannya gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin sementara dulu Pak Sabar. Makasih banyak Pak Sabar. Pak Abdillah. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Sabar, setelah ini nanti saat Wildan akan bertanya. Alhamdulillah. Nah, makanya betul tadi ya tadi dari siapa Pak Abdillah? Dari Dedi, Pak Dedi, Ustadz Dedi. Pak Dedi. Iya. Ustadz Dedi. Oke, ide dari mana? Tadi kalau nanti bisa searching di YouTube, pertama idenya pertama dari buku. Di rumah itu kan ada beberapa buku-buku tentang ice breaking, ada buku-buku tentang permainan di kelas. Nah, itu jadi referensi. Di Google, saya ketik di Google itu ice breaking. Nanti keluar di YouTube itu banyak kan? Di Google itu kan artikel-artikel 100 jenis ice breaking. Bayangkan kalau 100 kita buat tiap hari satu video, udah 100 video. Nah, maka saya pilah-pilah mana yang cocok, yang tepat, yang bisa dimainkan di kelas. Nah, itu dia. Itu ide. Munculnya ide. Jadi dikumpulkan. Jadi ada ice breaking yang memang saya tiru dari buku langsung, ya. Kemudian juga dari beberapa channel, dari Alan Albana dan juga Splash. Oke, ini bagus video ini nih. Praktekkan di kelas. Kita praktekkan. Ada. Kemudian juga beberapa game dari Widya Iswara yang biasa dimainkan di DJJ itu, yang kayak beberapa game itu saya pakai, ya. Jadi pengalaman kita ikut training, ikut pelatihan, saya praktekkan di kelas dengan anak-anak. Nah, itu dia. Jadi sebagai anak-anak, sebagai bahasanya kunci percobaan. Dan mereka senang, alhamdulillah, senang sekali. Nah, yang kedua adalah dimodifikasi, Pak. Dimodifikasi. Misalnya game aku 20 duluan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang 20 duluan dia menang. Itu di beberapa channel udah ada. Kita ikuti. Nah, maka karena ini konten kreator, jadi harus berpikir kreatif terus. Habis ini apalagi gamenya, kita ATM. Tiru modifikasi, saya ganti dengan siapa O duluan. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Siapa yang O duluan dia menang. Nah, itu kan mirip-mirip, cuman diganti. Nah, itu dia. Pola bilangan misalnya huruf hijaiyah, itu. Nah, itu kan itu juga termasuk modifikasi ide yang ada, yang sudah ada. Kemudian pesan-pesan, nah itu bisa di-download Pak di YouTube. Cari aja apa namanya, subscriber no copyright. Subscribe no copyright. Jadi kalau mau dicari di YouTube, video-video yang mau kita download dijadikan video kita, di belakangnya cari no copyright. Itu agar ketika nanti kita tampilkan di video tidak kena banned, tidak kena hak cipta oleh YouTube. Kalau nanti Bapak Ibu mengupload video, ada email dari YouTube bahwa video Anda kena hak cipta, itu diabaikan saja. Itu tidak ngaruh. Dia akan berpengaruh ketika channel kita berpenghasilan, maka pilihannya uangnya lari ke mereka, bukan ke kita. Solusinya, video bisa kita hapus atau tidak dihapus, tapi musiknya dimatikan. Nah, itu. Tapi kalau video udah ada musik kan aneh gitu. Nah, bagusnya dihapus saja videonya. Itu dia. Kayak teman saya ketika ada Ustadz Somad, Ustadz Abdul Somad itu termasuk yang hidayat, termasuk yang tidak, manajemennya tidak memperbolehkan video mereka dipotong, di-copy, dipotong, diambil sebagian untuk di channel orang. Nah, itu langsung kena hak cipta. Itu Ustadz Abdul Somad, hidayat, tidak boleh. Tidak boleh. Mereka live di setempat, ada panitia, ngambil syuting, kemudian diambil hak cipta panitia, itu tidak boleh. Nah, itu perjanjian sejak awal. Itu kalau UAS sama UHA.
Tapi kalau Khalid Basalamah itu boleh. Makanya teman-teman yang banyak memotong Khalid Basalamah itu banyak sekali. Di tempat saya ada tuh sampai 500 subscriber, isinya Ustaz Khalid semuanya. Karena manajemennya membolehkan gitu untuk memotong-motong video di YouTube, di YouTube, kemudian dipotong-potong, dijadikan konten sendiri. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Syabar. Lanjut Pak Wildanus, silahkan. Pak Wildanus, silakan Pak Wildanus. Ya, bentar. Materi sudah saya kirim ke WA Pak Abdillah. Oh ya, baik. Halo, Ted. Silakan Pak Wildanus. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Iya. Silakan Pak Wildanus, ada? Atau yang lain? Silahkan. Sambil menunggu Pak Wildanus, ada yang mau disampaikan, boleh? Oh iya, Ustaz, mungkin tadi mohon ditambahkan tentang aspek-aspek hukum apa nih yang betul tadi kata ada ban, ada dilarang dan sebagainya, yang selain tadi musiknya yang uncopyright, kemudian juga cuplikan-cuplikan video yang uncopyright juga mungkin ya. Nah itu ada lagi mungkin Ustaz, yang perlu dihindari oleh kita supaya kita itu tidak kena aspek hukum gitu, seperti itu. Iya. Oke. Jadi memang mengambil video milik orang lain itu tidak dibolehkan kecuali dengan izin. Jadi kalau memang kita sudah jadi YouTuber yang cara pertama ketika mau mengambil adalah mengirimkan email ke yang bersangkutan. Boleh enggak videonya dijadikan konten? Itu adab ketika ingin mengambil video milik orang lain. Itu kenapa calon sarjana itu dibanat, salah satunya seperti itu. Ya, karena dia mengambil konten video milik orang lain. Nah ya, itu hal-hal yang dilarang. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya mau memberikan tips awal-awal ketika saya memulai YouTube ini agar video kita bisa up terus. Bapak Ibu yang di rumah itu ada WiFi, kemudian juga punya banyak HP, maka beberapa HP-nya bisa dijadikan beberapa akun, ya, akun anaknya segala macam. Nah, maka channel YouTube kita itu bisa dibuat playlist. Nah, salah satu cara agar menarik orang untuk memutar video kita adalah buat playlist. Playlist mengelompokkan video-video yang sejenis atau 3 buah 2 atau 3 buah video pembelajaran. Nah, nanti playlist itu bisa diputar berulang. Ada settingan mengulang terus. Sebenarnya itu tidak boleh. Tapi ini salah satu cara lain untuk meningkatkan jam tayang. Ya. Agar video kita terus berada di beranda, bisa up. Maka itu bisa dilakukan, ya, walaupun sebenarnya algoritma YouTube juga bisa membaca itu. Baik, yang lain silahkan. Ini untuk tayangannya udah di-download, Ustaz, apa mau di-share screen atau gimana? Pak Syabar? Pak Wildan tadi mau nanya, Pak Ahmad Wildanus. Ngelek, Pak, ngelek. Dengeran nggak suara saya? Dengeran. Bisa, kalau bisa saya mau nanya nih.
Ya. Ya, silakan Pak. Indra. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Sabar. Salam. Ya. Nih, saya punya channel YouTube. Sebenarnya sih saya nggak sampai berpikir untuk buat channel ya. Cuma buat membantu teman-teman. Suara putus-putus Pak Wildanus, suaranya putus-putus. Pak Wildanus suaranya putus-putus. Halo? Halo, tes. Ya, suaranya putus-putus Pak Nah. Wildan. Ya. Ya, yang lain kayaknya harus aneh sendirian yang ngomong, yang lain pasti tutup dulu semua. Baik, anak unmute dulu semua ya. Dari kanannya lagi jelek kayaknya nih. Silakan Pak Wildan. Ya. Anda tertarik dengan streamnya antum tuh, Pak Sabar, langsung aja deh. Anda berpikir StreamYard itu sebagai alternatif buat iklan jarak jauh, gitu. Atau sebagai pengganti Zoom. Kalau menurut antum itu bisa nggak digunakan sebagai alternatif? Itu satu. Lihat, padahal aplikasi buat broadcast itu banyak selain StreamYard. Gitu. Dan yang ketiga, Ane perlu dukungan antum nih. Ane lihat kayaknya bikin tulisan, bikin buku yang berkenaan dengan StreamYard ini yang dari video antum itu. Pak Wildan. Ane mau buat Pak Wildan maaf. Itu, gitu. Jadi Ane bisa. Pak Wildan mungkin videonya di off aja, biar suara aja, biar terdengar dengan jelas karena suaranya terputus-putus. Ya. Videonya di off aja biar mungkin agak lebih ringan. Ya. Siap. Ini muter. Ya. Muter terus. Apaan? Silakan Pak Wildan. Ya, lagi muter. Ya. Muter nggak bisa ini ngeklik kan nih. Oke. Suaranya terdengar cuman terputus-putus. Silakan Pak Wildan. Lanjut Pak. Tapi tadi kayaknya belum bisa tertangkap apa yang disampaikan Pak Wildan karena suaranya nggak jelas, putus-putus. Halo, ya, Anda pakai punya istri nih. Silakan, lanjut. Tadi udah 3 ya? Udah 2. Pertama, Anda jadikan aplikasi StreamYard itu menjadi aplikasi diklat. Yang kedua, kenapa dipilih StreamYard sebuah broadcast. Nah, yang ketiga, sekaligus nih, Anda minta dukungan sama antum nih, Pak Sabar. Anda rencana membuat bikin buku dari 4 video antum itu tuh, cara buat akun di StreamYard sama akhirnya broadcast. Sebenarnya Anda juga bisa buat video tersebut, tapi karena antum sudah bikin, ngapain lagi Anda bikin kan? Nanti rencananya di buku itu tiap bab, satu video itu satu bab, nanti ada link ke tempat antum gitu. Kalau jadi bukunya nanti Anda minta dukungan antum ya. Begitu kira-kira. Ini buku apa Pak Wildan? Buku panduan untuk broadcast sebagai alternatif dari diklat jarak jauh gitu. Oh, aplikasi. Gitu. Iya. Makanya Nek minta kira-kira bisa nggak alasan aplikasi broadcast itu dibikin buat diklat jarak jauh, karena
dengan menggunakan Zoom ini aja mirip dengan StreamYard itu, teman memang nggak langsung ya. Tapi bisa juga StreamYard itu tanya jawab langsung walaupun nggak terlihat wajahnya gitu. Iya. Silakan lanjut. Ya gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa jawabannya pas dengan keinginan aneh gitu. Jawaban lu. Iya, nanti kalau belum pas bisa dipasin lagi sama Pak Wildan. Gitu. Lanjut Pak Sabar. Suaranya mana? Pak Sabar, suaranya belum di-unmute, tolong. Oh, suaranya belum. Iya. Tes, dah? Iya. Nah, udah. Oke, jadi memang saya dapat inspirasi StreamYard itu dari Ustadz Didi. Jadi Ustadz Didi ternyata selama ini melakukan Ustadz Didi, kenal Ustadz Didi ya, OIK di Kalimantan Barat. Yeah. Jadi beliau selama ini melakukan StreamYard itu dengan Wina, Austria. Jadi beliau kan dai di Wina, Austria. Nah, selama ini sama Ramadan ini live streaming kajian. Nah, Ustadz Didi menyampaikan gimana kalau kita bikin kajian harkat seperti itu. Oh, boleh Ustadz menyampaikan pakai StreamYard. Nah, Anda coba buka langsung, ternyata bisa. Nah, itu akhirnya mempermudah. Dan ini efeknya dahsyat sekali. Anda buka channel harkat itu 11 April. 11 April, ini belum 11 Mei, itu subscriber udah 870 lebih. Yang subscribe. Dan jam tayangnya udah hampir 3.000 jam tayang. Subhanallah. Jadi karena pagi sore kajiannya, kemudian kajian-kajian duha itu bisa sampai 2.000 yang nonton, 200-an yang nonton. Bayangkan kalau 200 orang nonton 1 jam aja udah 200 jam. Jadi ternyata momen ini kita manfaatkan betul untuk meng-up channel harkat ini atau Imaninya Kalbar ini. Nah, alhamdulillah ini bisa menjadi bahan juga untuk dakwah ya. Karena hanya kita yang membuat kajian full rutin Senin sampai Ahad ini pagi sore. Jadi beberapa teman tidak ada yang melaksanakan kajian khusus di Kalimantan Barat lah ya, beberapa daerah di Jawa kan sudah melaksanakan. Nah, jadi memang StreamYard ini memang sangat mudah sekali ya, simple untuk melakukan kajian, melakukan pertemuan live stream. Walaupun terbatas 6 orang untuk masuk ke room jadi pembicara, tapi orang lain pun juga bisa kita undang, misalnya ketika 2 orang untuk masuk keluar ya di StreamYard ini. Walaupun berbayar, walaupun ini gratis dan ada batasannya, tapi ini memudahkan ketika dengan model work from home ini, maka pembicaranya ada di tempat lain, moderatornya ada di tempat lain, kemudian hostnya juga ada di tempat lain, bisa melaksanakan secara live streaming ini. Walaupun kalau live streaming YouTube sendiri ini bisa juga. Tapi yang anehnya, biasa kan kita live channel YouTube live streaming menunggu subscribernya 1.000. Nah, ini subscriber belum 1.000, masih awal-awal buka channel pun sudah bisa di live streaming kan dengan StreamYard. Nah, ini kan satu kemudahan tersendiri juga, ya. Gitu dia. Demikian Pak Wildan. Halo, silakan Pak Wildan, apa sudah tertanggapi? Atau maksudnya sudah terjawab? Insyaallah udah terjawab lah ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut mungkin langsung ke antum ya, Pak Sabar bisa ya. Boleh. Ada Stegen Pak, Stegen. Aplikasi Stegen ada, OBS juga ada. Pak Yudi tuh Stegen dia. Stegen. Cuman Stegen saya tidak menemukan banner-banner untuk tulisan itu dia. Di bawah. Oh, jadi lebih memilih StreamYard itu lebih itu. Ya, karena fitur-fiturnya cukup lengkap untuk memenuhi kita live streaming, hanya saja memang masalah logo ya kan dan berbatas waktu aja. Iya. Ya. Betul. Pak Sabar, jadi itu yang di Kalimantan audiennya suruh mantau YouTube-nya ya? Kalau kemarin kita di Bekasi bikin IKD itu kan suruh gabung ke Zoom. Jadi kayaknya mungkin malah diarahkan ke YouTube aja ya? Iya Pak, jadi dalam rangka untuk
Karena Zoom kan tidak ada ngaruhnya dengan channel kita. Tapi kalau misalnya pakai YouTube, itu subscriber bisa nambah. Iya. Subscriber itu ada efeknya juga. Gitu. Jam tayang nambah, subscriber nambah juga. Gitu. Nah, bertanya pun juga bisa kan lewat live chat-nya juga jalan terus. Iya. Ya, berarti harus dirubah skemanya Pak Wildan, Bekasi Pak Wildan. Nggak usah didorong join ke Zoom. Nggak ada manfaatnya buat ini pengembangan channelnya. Betul. Makasih buat pengembangan. Iya, makasih ya. Ya. Syukron, cukup Pak Abdillah. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Wildan. Silahkan yang lain Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Harapan saya setelah acara ini, Bapak Ibu sudah bisa follow up-nya, sudah ada channel yang dibuat. Jadi yang belum ada channel, sudah ada channel, nanti pengembangannya kita bisa konsultasikan di grup, ya. Ini bagaimana, kemudian aplikasi apa. Kalau mau dikirim di KineMaster, saya kirimkan. Kalau mau musik-musik, no copyright, nanti saya kirimkan lewat Telegram juga. Jadi harus ada follow up channel habis ini. Beberapa 5 bulan yang lalu, bulan Desember kita buat IG latihan sagu sapi. Nah itu langsung buat channel YouTube dan 2 orang diantaranya peserta itu ada yang 1 bulan lebih udah subscribernya 2.000, ada yang 5 bulan baru sudah bisa mencapai 1.000 subscriber. Karena kepandaian mereka dalam meramu ide-ide video apa yang mau ditampilkan, konten-konten apa yang mau dimunculkan, dan nama channel apa yang akhirnya bisa menarik orang untuk buat channel dan orang tertarik untuk subscribe channel itu. Kalau di bawah kita itu banyak jaringan, misalnya murid, siswa gitu, kepala sekolah, itu sebenarnya lebih mudah untuk mengajak mereka untuk subscribe channel kita. Demikian. Baik. Makasih Pak Sabar. Ini ada PR nih buat Bapak Ibu ternyata dari Pak Sabar nih untuk membuat channel. Nah, membuat channel YouTube. Nah, sebenarnya ini kabar baiknya kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki channel YouTube, nanti kita bisa bikin webinar berikutnya langsung workshop misalkan optimalisasi YouTube-nya itu benar-benar langsung praktek bagaimana Pak Sabar bisa membimbing untuk mengoptimalkan YouTube kita, katakanlah untuk dapat 1.000 subscriber pertama gitu ya, atau bisa untuk menuju 4.000 jam tayang. Nanti setelah itu bisa berikutnya lagi bisa bagaimana YouTube kita bisa dimonetasi gitu ya supaya bisa menghasilkan. Itu kedepannya mungkin bisa seperti itu. Di samping tadi itu tujuan awal tadi, motivasi awal yang disampaikan oleh Pak Sabar tadi ya, bahwa kita membuat channel ini dalam rangka untuk berdakwah secara masif lebih luas lagi untuk bisa disimak oleh kaum muslimin bahkan di penjuru dunia gitu. Iya. Itu mungkin ya Pak Sabar ya. Siap, makasih Pak. Baik, ada lagi silahkan, ada yang mau ditanya atau disampaikan menjelang di satu lagi Pak Sabar. Silahkan Pak. Silahkan. Ini kalau penyuluh agama kontennya yang unik apa ya? Kayaknya udah banyak banget konten penyuluhannya. Ustadz-ustadznya udah banyak gitu. Mau yang unik kayaknya belum dapet ini idenya. Betul. Penyuluh agama Bapak ceramah Pak ya di sekolah enggak Pak? Di Kemenak kan, di KUA kan? Ke kampung-kampung enggak Pak? Ya selama ini kayak ke masjid-masjid taklim gitu aja. Nah itu bisa dijadikan konten di situ Pak. Jadi bisa tanya jawab syariah, ya. Jadi mengumpulkan tanya jawab dari para jamaah ke kita. Kemudian juga bisa. Jadi mulai sekarang ini kalau emang mau buat konten, ya video kamera dibawa, kemudian juga tripod dibawa, memang udah disiapkan. Jadi sama asisten ya perlu ya. Kalau emang ada asisten lebih baik. Jadi mereka tugasnya untuk memonitor kita gitu. Jadi semua aktivitas. Jadi jangan berpikiran video kita tidak akan ditonton orang. Video kita itu tetap akan ditonton orang walaupun yang nonton kita sendiri. Nah nanti itu jamaah kita
tetap akan bisa menonton. Kemudian banyak orang akan menonton. Maka nanti dicari tema-tema yang apa namanya yang menarik untuk dibuat. Itu dia. Iya. Nah, jadi feelingnya sekarang ini ya harus ada yang divideokan. Bahan untuk video kita apa gitu. Kalau dalam sehari dalam sepekan Bapak bisa 3 tempat menyuluh, maka itu sebenarnya udah jadi 3 bahan video. Itu dia. Minggu depan lagi 3 tempat yang sama itu udah ada. Misalnya hari Senin kajian Riyadhus Shalihin itu direkam, Rabu kajian Bulughul Maram sedikit itu direkam. Jadi semua udah jadi bahan video sebenarnya Pak. Tinggal nanti makanya agak berat setelah ini adalah mengedit videonya. Jadi video-video seperti apa yang dibuat. Saran saya orang nonton video yang tahan lama itu adalah video ceramah. Ustaz Abdul Somad misalnya itu tahan orang lama 1 jam 2 jam tahan. Tapi kalau video-video pendek itu buat hanya 3 sampai 7 menit aja, jangan panjang-panjang. Iya. Daya tahan orang nonton itu tidak panjang. Jadi video-video pendek aja yang bisa dibuat. Nah, kalau mau video panjang-panjang, video ceramah, video apa itu bisa, ya itu dia. Kalau statistik, idenya bisa tentang materi statistik, bisa pembelajaran statistik, ya. Kalau yang mau cari bukunya, itu bisa. Ya, cara pertama Bapak survei dulu di YouTube tentang video-video statistik, dicari semua ketemu, nanti akan lihat jadi perbandingan orang ini belum bahas ini ya, saya bahas ini. Jadi penting bagi kita untuk survei di pencarian YouTube dulu ketika mau buat video, nanti baru saya ini niche-nya kemana, kecenderungannya kemana gitu. Nah itu penting untuk channel kita dibuat nanti. Demikian. Ya, baik. Kalau buat ibu-ibu, supaya Amin tampil di YouTube. Ibu-ibu kalau mau buat video pembelajaran, boleh dicoba channel istri saya, Lia Hizriani Rifai. Beliau buat channel bahasa Inggris. Beliau tidak menampakkan wajahnya. Suara, kemudian animasi-animasi bahasa Inggris. Jadi kalau mau buat video pembelajaran, kalau masih belum mau menampakkan wajah, kita buat tulisan-tulisan aja. Nah, jadi nanti ketika misalnya kayak gini ini, anak-anak bisa belajar, kita share aja video kita. Juga channel bisnis ibu rumah tangga. Nah, itu beliau tidak ada menampakkan wajahnya, tapi langsung tempat masakannya, buat apa gitu. Jadi ternyata bisa banyak hal yang bisa dibuat. Recorder banyak, ya mungkin Pak Wildan banyak tahu tentang perekam layar, ya, ada scan do recorder ya. Iya, screen ometric. Kemudian Bandicam juga bisa untuk di channel Ayo Madrasah itu punya guru madrasah ya, yang channel Ayo Madrasah Bermartabat itu. Nah, itu punya dulu waktu saya ikut di DJ Media itu ternyata satu grup dengan beliau karena suaranya khas itu. Saya tebak ini Bapak yang punya channel YouTube madrasah ya? Kok tahu? Karena suaranya khas itu. Itu dia. Pertanyaan berikutnya buat Pak Abdillah kayaknya ini. Silakan Pak Yudi. Ceritanya channel Abu Raisa bisa yang subscriber 8 ribuan itu gimana gitu? Kalau channelnya Pak Sabar ini kan udah terlalu populer gitu. Yang jadi pertanyaan Abu Raisa ini bisa 8 ribu itu gimana gitu? Oh iya. Jadi tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Sabar sebenarnya ada video yang menarik. Jadi dari sekian video saya yang saya posting itu, ada satu video yang viewernya itu yang sudah ditonton oleh lebih dari 100.000 penonton. Satu video aja Pak. Kayaknya itu yang membuat kemudian mengangkat. Jadi setiap hari itu ada subscriber yang notifikasi ke email subscriber baru gitu. Itu. Jadi itu memang ada tema-tema yang menarik gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu saya posting tema tentang sejarah Mekah, Madinah dan Palestina. Itu sampai ratusan ribu. Nah, kemudian saya juga pernah posting video tentang Hajar Aswad. Ya, itu juga ribuan orang yang nonton viewernya.
Jadi itu tema yang stabil ya, setiap tahun ada orang nyari ya itu ya. Iya. Setiap musim haji gitu ya. Bisa. Lalu sekarang kemana channelnya Pak? Hilang nggak Pak channelnya? Channel apa? Yang tadi yang Masih. Masih. Itu yang channel Abu Irsa. Oh, itu diteruskan. Iya, nggak pernah dipromosikan di grup IPKA, tapi kok bisa 8.000 gitu. Itu dipromosikan kemana gitu. Nah, itulah orang-orang yang auto subscribe itu banyak. Jadi mereka itu ketika melihat video itu bagus, tertarik, mereka otomatis subscribe. Nah, itu dia. Iya. Saya tidak bisa bayangkan kok bisa 78.000 orang mensubscribe saya kan. Siswa cuma segini, guru cuma segini. Tapi kenapa bisa? Karena ketika dengan konten yang bagus, konten yang menarik, konten yang orang itu suka, maka dia akan otomatis. Nggak perlu disuruh, dia subscribe gitu. Nah, itu susah mencari video-video yang seperti itu. Tadi ada Bapak yang bilang suara cempreng. Gimana cara merubahnya di YouTube? Memang nanti itu ada aplikasi tersendiri ya. Itu kalau di laptop juga bisa menggunakan. Tapi dengan suara yang biasa natural saja sebenarnya lebih bagus ya Bapak. Kalau harus merubah ini capek ya ngeditnya. Ya, ngedit lagi di Adobe. Ya, jadi nggak usah diubah. Jadi memang Pak Yudi, salah satu yang terberat YouTuber itu ngedit ya. Tapi kalau udah terbiasa mungkin nggak jadi masalah ya. Jadi video yang waktu itu pesanan Pak Wildan, Ken Master itu emang saya bikin cepet aja, ngedit cepet. Tapi sekarang itu udah ditonton 1.500 orang lebih Pak. Itu. Ya Allah. Video itu. Gara-gara pertanyaan satu orang itu ya. Satu orang. Tipsnya gini juga Pak, mungkin Pak Sabar ini mohon izin sama suhu nih ya. Jadi pada saat saya akan memposting video ke YouTube gitu, ke YouTube ya, saya ini dulu Pak, riset kata kunci dulu gitu. Riset kata kunci. Ini sedikit ya Pak Sabar ya, sharing ya. Silakan. Iya. Jadi gini Pak, sebentar. Ini saya share screen ya, mohon maaf. Ya. Jadi gini, sedikit aja ini untuk pengetahuan aja. Jadi pada saat saya mau posting video ke YouTube itu, saya riset kata kunci, saya menggunakan ini aja nih, alamat untuk sekedar di gratisan ya, cuma pengen tahu aja kira-kira kata kunci apa sih yang banyak dicari oleh orang gitu ya. Nah, ini saya coba buka ininya. Ini kelihatan ya sedikit share screen-nya ya? Kelihatan. Iya. Nah, dengan kalimat ini misalkan tadi ya, misalkan saya mau posting tadi tentang tutorial pembuatan penyambutan Ramadan dengan Master gitu. Nah, ini saya coba cari kata kunci terkait dengan 3 kata kunci, misalkan Ken Master, tutorial Ken Master gitu ya. Nah, ini search aja di sini Pak. Turo. Oh, salah ya. Spellingnya kurang pas. Google udah lebih paham dia. Tahu kalau salah. Langsung jangan hanya sebatas di Amerika, kita bikin global aja, masuk di dalamnya Indonesia misalkan ya. Nah, ini tinggal search aja Pak. Nah, nanti di sini di sini kan ada kata-kata kunci. Ken Master tutorial. Ini ada 2129 volumenya. Gitu. Yang mengetik dengan kata kunci ini. Gitu. Atau tutorial Ken Master. Gitu. Ini ada 1110. Jadi kalau terkait dengan judul video yang akan kita buat, ya saya kadang ini aja, make tool sederhana gini aja Pak, sebagai ide untuk kata kunci apa yang akan disertakan di dalam YouTube saya. Nah, seperti ini misalkan. Dengan kalimat Ramadan, itu ternyata ada Ramadan 2020, itu dicari 26.334. Ya, besar sekali. Itu dijadiin judul ya? Masukin jadi judul ya? Bisa dijadikan judul, bisa dimasukkan ke dalam tag tadi ya, yang dijelaskan Pak Sabar.
ada tag ya, ada apa kata kunci ya istilahnya ya. Ada kata kunci yang kita masukkan ke dalam deskripsi atau apa tagarnya, iya. Itu tagarnya. Itu Pak. Ini sederhananya seperti ini, walaupun tadi Pak Sabar sudah menjelaskan terkait dengan apa yang di YouTube juga bisa tadi ya Pak ya, dengan kata kunci apa langsung di searching YouTube ya Pak ya. Iya. Itu Pak. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita... Ini ngomong-ngomong nggak putus Pak Abdillah, 40 menit. Alhamdulillah dari awal sampai akhir ini kita berjalan terus. Kalau hostnya pakai laptop dia nggak putus Pak. Walaupun nggak berbayar. Ya, kalau hostnya pakai laptop dia tidak putus 40 menit. Ada trik khusus Pak Sabar. Oh iya Kak. Oh ini yang kemarin email samaran itu ya? Betul, iya, betul. Iya, betul. Karena Zoom itu dia akan memberikan gift lebih dari 40 menit dengan pengguna baru. Iya. Jadi setiap pengguna baru ada gift yang dia berikan pada saat dia jadi host, gitu ya. Itu bisa lebih dari 40 menit. Cuma sekali meeting itu? Sekali meeting. Pengguna baru itu? Sekali meeting. Iya, sekali. Walaupun jadi hostnya di HP. Walaupun jadi hostnya di HP ya. Iya. Pantesan. Tapi kalau di HP gitu. Kalau di HP saya belum. Kalau di HP saya belum pernah nyoba. Iya. Iya. Tapi emang pernah pernah jadi host jadi lebih dari 40 menit nggak putus. Berarti karena baru ya waktu itu ya? Iya, karena baru. Iya. Baik. Saya rasa cukup ya. Nanti ini Pak Sabar sudah menyampaikan menyampaikan materinya, sudah dikirim. Nanti saya kirim juga materinya ke Bapak Ibu. Masuk kalau ingin mengulang-ulang ini ada saran untuk recordernya bisa di-share. Nanti coba saya share. Izin berarti untuk memudahkan nanti saya masukkan ke YouTube aja dulu Pak Sabar. Ya nanti biar bisa di-share linknya ke teman-teman ya mungkin dengan terbatas gitu ya. Kemudian ini dari Bu Yani juga maunya terukur ya Pak kegiatan kita selanjutnya. Ya. Ini tadi ya yang yang sudah disampaikan Pak Sabar tadi, PR pertamanya kita membuat channel YouTube. Nanti selanjutnya pada saat kita sudah punya channel bisa kita kembangkan lagi bagaimana mengoptimalkannya gitu ya, bagaimana memposting atau mencari judul lebih teknis lah ya kalau bisa dalam workshop gitu ya, sehingga bisa lebih ada gambaran jelas gitu kita prakteknya. Ya, insya Allah kita buat rutin ya Pak Wildan ya. Dengan kita udah punya mentor banyak di sini. Iya Pak Sabar. Cocok istilahnya. Iya. Jadi kalau mau difokuskan lagi untuk channel YouTube ini akan sangat banyak manfaatnya ya buat yang para dai bisa memviralkan ceramahnya lebih luas lagi. Untuk bisnis bisa disetting untuk bisa memasarkan produknya gitu ya. Untuk para guru juga bisa digandakan untuk media pembelajaran bukan hanya kepada muridnya saja tapi bisa lebih luas lagi gitu ya. Juga pada media Iswara juga bisa mengoptimalkan siap tadi ya. Siap. Ya, baik nanti untuk untuk ide berikutnya atau webinar kita berikutnya temanya apa nanti bisa kita diskusikan di grup ya. Mudah-mudahan bisa silaturahim ini bisa terus kita laksanakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Sepertinya untuk penjadwalan Pak Sabar ke depannya agak susah Pak Abdillah. Ya. Karena nanti kayaknya akan ngisi di imani-imani di berbagai daerah sepertinya. Oh. Iya. Mantap. Amin. Amin. Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, waktunya ya, dan juga terutama kepada Pak Sabar, luar biasa sekali ilmunya yang sudah di-share ke
kita ya, mudah-mudahan bisa lebih optimal lagi karena berhubung waktu sudah asar juga di sini ya, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ursa channels, like and subscribe.